puasa Ramadan adalah salah satu bentuk caranya Allah untuk menghentikan atau memberikan kewajiban kepada kita semua berkaitan dengan kebiasaan atau mungkin salah satu aktivitas kita di dunia itu yaitu makan atau minum ya. Maka kata-kata kutiba alaikum dan kutiba dan alaikum dalam surat Al-Baqarah itu yang sering kita baca itu memberikan sebuah arahan yang sangat jelas, dan itu sebenarnya berat ya, sebenarnya berat. Kenapa saya katakan berat? Karena memang tidak mudah ya bagi kita manusia ya seperti kita ini yang untuk meninggalkan sebuah hal yang nyaman, yang enak ya, khususnya berkaitan dengan makanan itu tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala umumnya memberikan banyak sekali jaminan-jaminan kepada kita semua ketika sesuatu yang dilakukan itu berat usaha yang kita kerjakan. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa Ramadan atau puasa secara umum adalah salah satu bentuk cara kita, mungkin kalau saya membahasakan adalah menghajar hawa nafsu kita, menghajar hawa nafsu tadi untuk hawa nafsu tadi tunduk kepada iman dan akal kita. Itu salah satu caranya, karena memang kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah bukan cuma sekedar ada raga, tubuh, jasad seperti ini saja, tapi memang kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini ada imannya kita, ada akalnya kita, ada jiwanya kita, ada hatinya kita, dan semua itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk kepada konsep keimanan atau keyakinan yang memang itulah menjadi salah satu tujuan dari akidah atau mungkin maqasid syariah yang sudah disampaikan dalam agama kita. Maka kita tahu bahwa semua itu berhubungan satu dengan yang lain. Jadi antara apa yang kita kerjakan, kita pikirkan atau kita rasakan itu akan mempengaruhi diri kita. Sebagai satu contoh, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang salah satu konsep Islam atau konsep kesehatan dalam Islam, maka konsep kesehatan dalam Islam itu bukanlah mens sana in corpore sano, yang sering kita dengar bahwa tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitulah, mungkin bahasa seperti itu. Kalau konsep ini kita pakai nanti akan terbentur ya dengan konsep bagaimana Nabi tentunya punya pandangan sendiri, punya konsep sendiri, yaitu ala wa inna fil jasad, kata Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, mudghah, kata Nabi, daging mudghah, iza solahat solahat jasada kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan bahwa dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik maka baiklah semua, daging itu rusak rusaklah semua. Maka daging itulah kolbu, kata Nabi SAW. Kolbu ya, hati yang kita sering bahasakan dengan bahasa kita, atau mungkin dalam bahasa Inggris yang mungkin nyebutnya heart ya, seperti itu. Nah, konsepnya bukan dari outside to inside, tapi inside to outside. Itu konsep dasarnya. Ya, jadi konsep dalam Islam itu kesehatan itu bukanlah dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kalau hatinya baik, kolbunya baik, pasti semua ngikut baik, gitu, seperti itu. Maka sebenarnya kalau tadi saya coba menambahkan atau menguatkan tadi yang sampaikan Mas David tadi berkaitan dengan orang-orang yang bekerja, yang mungkin yang mereka bekerja dan mereka membutuhkan nutrisi. Sebenarnya kita tahu ya dalam Islam itu power ya, kekuatan dari seorang mukmin itu bukanlah cuma sekedar raganya saja ya, tapi keimanannya dia, ruhnya dia, hatinya dia, jiwa dia yang taat dan tunduk pada Allah. Itu konsepnya ya. Kenapa saya berani mengatakan hal seperti ini? Karena memang tidak pernah kita melihat dalam sejarah kaum muslimin ya, terutama bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka berperang dengan jumlah yang jauh lebih besar ya. Makanya tidak pernah ceritanya kaum muslimin oke lah Hunain satu perang yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perang-perang yang lain kita tahu itu subhanallah ya, sebagian besar itu mereka jumlahnya itu jauh lebih kecil daripada orang-orang kafir saat itu. Jadi ini salah satu tanda bahwa memang yang dibutuhkan bagi kita itu atau bagi seorang mukmin itu adalah ruhnya, jiwanya, hatinya yang kokoh, yang kuat, yang itu tidak lepas dari syariat-syariat yang lain. Contoh, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyaknya bicara. Oke, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyak bicara. Ini poin satu. Beliau menyebutkan juga salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, kata beliau rahimahullah, adalah banyak makan ya. Banyak makan, banyak bicara, itu baru dua poin kita bahas ya. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya menghentikan seseorang itu untuk tidak, apalagi bicara tidak bermanfaat ya. Banyak bicara tidak penting, tidak bermanfaat, bergaul dengan orang tidak penting, tidak bermanfaat ya. Kemudian atau juga
makan yang tidak sehat, yang berlebihan, sudah nggak sehat juga berlebihan. Ini semua bisa mempengaruhi hati, bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, bahkan iman seseorang. Ini poin harus kita catat. Maka, apa korelasi itu dengan Ramadan? Apa korelasi itu dengan Ramadan? Kita tahu bahwa syarat ketentuan pada Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, berlaku sekali. Syarat ketentuannya berlaku. Syarat pertama, kalau kita bicara tentang syariat itu sendiri, ya, atau mungkin puasa itu sendiri, ya, Allah sudah menjelaskan, atau Rasul sudah menjelaskan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Ya, jadi kalau kita berpuasa itu mengharap karena pahala, karena mengharap pahala dari Allah dan iman kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya sebelumnya, ya. Itu syaratnya, pahala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan lagi Nabi menjelaskan lagi bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih dusta, masih bohong, masih fitnah, masih gibah. Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Artinya bisa jadi kemungkinan besar puasanya tidak diterima pahalanya, ya. Oke, itu satu poin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini kita taruh dulu ini. Nah, kita sekarang masuk yang kedua. Nah, sama juga dalam kondisi secara kesehatan. Kalau Anda baca, Bapak Ibu sekalian, tentang dahsyatnya puasa, bahkan terakhir saya membaca satu tulisan, ya, yang itu diambil beberapa penelitian tentang puasa 30 hari. Itu ternyata efeknya super powerful, Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai dari meningkatkan protein serum, ya, yang punya efek imunitas, mencegah berkembangnya sel kanker, kemudian meningkatkan imunitas secara umum, kemudian memakan sel-sel puasa itu akan menyebabkan tubuh kita akhirnya melakukan reassemble, ya, atau mungkin assembling ulang, gitu kan, resetting ulang, didefrag ulang segala macam. Ini yang terjadi pada orang berpuasa. Nah, tadi yang pemahaman pertama saya jelaskan tentang bagaimana puasa itu bisa memberikan efek, ya, secara ruya Allah ampuni dosanya dengan syarat pahala dan iman pada Allah, ya. Dengan syarat lagi apa? Di situ kan ada kata-kata Nabi tadi, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, fitnah, ghibah segala macam. Artinya syarat ketentuan ini berlaku untuk puasa. Sehingga supaya kita, Bapak Ibu sekalian, tidak sibuk dengan bicara yang tidak penting. Kita tidak sibuk dengan ngobrol, bergaul dengan hal-hal orang-orang mungkin zaman sekarang tuh, ya, bahasa keren itu toxic people kali, ya. Toxic people itu, ya. Ya, obrolan itu nggak ada faedah sama sekali ngobrol sama orang kayak begini, ya. Maka itu salah satu caranya Allah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat kita tidak banyak bergaul. Situ apa yang terjadi kita lihat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah bilang apa? Allah sampaikan apa? Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Kata Allah bahwa Ramadan itu adalah bulannya Quran, diturunkannya Quran. Maka kita disibukkan dengan Quran. Dan itu kita bisa lihat dari sejarah perjalanan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu, yang mereka semua memang menyibukkan diri dengan Quran. Bahkan sebagian besar majelis-majelis ulama zaman dulu itu mereka hentikan semua ketika Ramadan untuk mereka benar-benar fokus dengan Quran. Tidak heran, Bapak sekalian, mereka katakanlah di bulan ini, ya, ada bisa khatam satu hari, ada bisa khatam dalam satu witir, ada bisa khatam 3 hari, seterusnya. Ini kan bukti bahwa ternyata memang aplikasi atau implementasi, ya, atau penerapan dari bagaimana kita tidak banyak bicara tadi, kita lebih banyak berinteraksi, bergaul dengan Quran, itu diterapkan mereka dalam Ramadan. Kenapa? Nah, ini ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa, ya, kalau mungkin ada orang, dok, kalau makan misalkan nggak sehat gimana, yang kalorinya tinggi, nggak sehat juga, kemudian banyak bahan-bahan tambahan, bahan sintetiknya seperti apa. Makanya saya jawab, sebenarnya itu jauh lebih ringan, tanda kutip, sebenarnya daripada racunnya hati seseorang, racun hati, toksin hati. Itu jauh lebih powerful, dan saya melihat sendiri itu di banyak sekali kasus-kasus penyakit yang saya temukan, ya, kanker, autoimun, semuanya itu tidak lepas dari toksin hati yang sangat banyak di sana yang dirasakan oleh seseorang. Racun, ya, racun itu dalam bentuk apa? Emosi, perasaan. Itu kan nyambung sama hadis yang Nabi sampaikan tadi. Itu. Maka pertanyaannya bagaimana cara membersihkannya. Nah, Allah jelaskan, ya, tadi bahwa Al-Quran atau Ramadan adalah bulannya Quran. Itu yang pertama, bulan turunannya Quran. Kemudian yang kedua apa? Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, penyembuh, ya, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak pakai kata-kata orang Islam gitu, tapi mukmin. Mukmin itu di atasnya muslim,
ya, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda ceritanya antara muslim dan mukmin. Nah, di situ Allah jelaskan, Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Jadi Allah jelaskan di situ bahwa Al-Qur'an itu obat. Al-Quran itu bukan sekedar obat, tapi syifa. Syifa itu lebih luas, ya, manfaat atau mungkin kaidahnya kalau kita bahas syifa itu. Nah, makanya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya yang Allah inginkan bagi kita, ya, penyakit-penyakit hati inilah yang mau kita berantas atau mungkin berangus, kita habiskan, kita eliminasi dengan Al-Quran tadi. Itu poin utamanya, ya.